Oke, kita berdoa ya sayangnya. Ini waktunya udah lebih. Yang berdoa. Halo, Miss. Ya, halo, selamat siang. Ini masih barusan join ya, teman-temannya kita tunggu ya, Nak ya. Oke. Ya. Selamat siang semuanya. Halo. Kok nggak ada suaranya? Boleh keluar saya dari Zoom. Esli nanti baru lanjut saya. Boleh. Selamat siang, Miss. Ya udah. Tadi Mem Elis mute-kan dulu soalnya masih ada Miss Ori juga. Kok masih 8 orang ya? Halo Keanu. Keanu kemana ini? Nah. Ada Marcel, Gaby, ada Nico, Abel. Ya, yang sudah siap dengan cerita boleh sambil menunggu teman ya sayang. Ada yang sudah siap? Nana, Keanu, Abel, Gaby. Gaby sudah ya? Atau Keanu? Ya, sambil menunggu teman yang lain, boleh kalian bercerita dulu. Nathan udah join. Halo Nathan. Halo. Nathan mau bercerita? Enggak, kenapa? Gaby? Enggak, kenapa? Kok semuanya geleng kepala? Nana juga belum siap?
Duh, semuanya geleng kepala. Waktunya kita sudah tinggal 1 minggu bulan bahasanya. Nanti setelah itu sudah nggak ada kesempatan. Kristo mau? Kristo sudah ya kemarin? Sudah belum? Sudah. Kenapa Kristo? Kristo sudah. Iya, Kristo sudah. Gebelin? Gebelin sudah siap belum mau bercerita? Gebelin barusan join. Marcel? Enggak. Ya udah. Mulai hari Senin Mem Elis akan buatkan jadwal. Nah, jadi Mem Elis tidak menawarin langsung ya. Kalian kalau ditawarin malah nggak mau ya kan? Tapi kalau nggak ditawarin nanti teriak-teriak mau miss. Dikasih kesempatan semua nolak. Ya, gimana dong? Ya, kalau gitu sambil menunggu teman-teman yang lain supaya nanti waktu kita tidak terbuang banyak ya, karena maunya Mem Elis hanya joinnya sekali karena materi PKN-nya sedikit ya, materinya hanya mengulang. Jadi hanya join sekali, nanti kamu setelah itu istirahat untuk mengikuti kegiatan ekskul. Bentar, Mem Elis share dulu ya. Miss. Kalian, iya sayang. Kalian juga bisa menyiapkan bupena ya, yang sudah bupenanya sudah siap, sudah dibuka. Ya. PH matematikanya nanti ditaruh jam berapa? Oh, nanti setelah ini, setelah pembelajaran hari ini, setelah ekskul. Ya. Setelah ekskul aja supaya kalian nanti pas mengerjakannya fokus sudah selesai semua pembelajaran ya. Nanti setelah ekskul baru Mem Elis kirim nanti PH-nya ya. Oke sayang, kalian bisa kalau mau lihat di Bupena materi PKN subtema 3, tema 3, subtema 4 ya. Tema 3, subtema 4 itu ada di Bupena halaman 77. Ya. 77 bersatu dalam keberagaman di rumah. Nah, Elis ulangi. Apa sih keberagaman itu? Apa keberagaman itu? Ayo, siapa yang masih ingat? Kok hilang ya? Habis bilang apa? Kirain hilang. Jadi itu Miss bilang apa? Kenapa? Jadi itu Miss bilang apa? Kirain hilang, nggak kelihatan Mem Elisnya, tiba-tiba gelap gitu Jadi itu laptopnya. Nathan nggak dengar. Apa Miss bilang? Iya, tiba-tiba gelap ini loh laptopnya. Kirain kalian sudah pada ini, pada live semua, udah bisa lagi ya. Ya, bersatu dalam keberagaman. Yang ditanya Mem apa sih keberagaman itu? Ini kan materi mengulang. Enggak tahu. Apa? Enggak tahu. Duh, kok nggak tahu? Ayo, siapa yang bisa angkat tangan? Bermacam-macam. 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 Masa lupa sih anak kelas 3 ya? Mulai dari kelas 2 loh berbicara tentang keberagaman ini. Ya. Keberagaman itu macam-macam, banyak. Ya, tidak hanya satu. Ayo, Mem Elis tanya lagi. Contoh keberagaman itu apa saja? Keberagaman dalam hal apa misalnya? Ayo, lupa semua, Mem. Suku, pintar. Nah, Agama. yang menjawab suku Abel ya? Agama.
Apa lagi? Bahasa. Bahasa. Jangan kurangin. Apa? Ya. Keberagaman itu adalah bermacam-macam. Apa saja? Dari mulai pertama ya, keberagaman dalam hal agama, keberagaman suku, keberagaman bahasa, keberagaman karakteristik kita ya atau sifat kita. Kemudian keberagaman hobi atau kesukaan. Ya kan? Banyak ya keberagaman yang kita pelajari mulai kelas 2 itu sangat banyak. Lalu untuk yang sekarang di tema 3 subtema 4 itu ya adalah bersatu dalam keberagaman di rumah. Nah, ini juga sudah sebenarnya materi ini. Keberagaman di rumah itu apa aja contohnya? Apa? Dalam hal apa keberagaman di rumah itu? Siapa yang mau memberi jawaban kepada Mem Elis? Yang masih ingat penjelasan-penjelasan sebelumnya? Ayo. Ayo, jangan takut salah. Abel, Nana, Marcel, Nathan, Nico, Sae, apa? Ayo Sae, contoh keberagaman di rumah itu seperti apa? Kalian sudah pernah loh ini menjawab, ada tugasnya juga ini. Hobi. Hobi, siapa yang jawab hobi barusan? Nana. Coba Nana jelaskan. Keberagaman hobi dalam keluarga Nana seperti apa? Main sepak bola. Apa? Senang berenang. Terus? Mama? Nana suka menari. Kalau Mama? Kalau Mama, apa Nana? Mama hobinya masak. Hobi masak. Nah tuh ya, di rumahnya Nana berbagai macam keragaman hobi ya. Contohnya salah satunya di rumah Nana adalah keberagaman hobi atau kesukaan. Papanya Nana suka berenang. Kemudian Nana suka atau hobinya tadi apa Nana? Menari. Menari ya, menari. Kalau Mama hobinya atau kegemarannya adalah memasak. Nah, itu aja sudah beragam, macam-macam. Ya, walaupun dalam satu keluarga tapi hobinya bermacam-macam, beragam. Ya, tetapi bagaimana cara kita hobi yang beragam itu tetap bisa saling menghargai satu sama lain. Ya, misalnya ya sudah membiarkan Papa memberi waktu kepada Papa untuk melakukan hobinya, yaitu berenang misalnya. Oh, Nana ingin mendukung Papa, sekali-sekali ikut Papa berenang. Toh juga itu kegiatan yang baik untuk kita. Mama juga ikut deh sekali-sekali. Misalnya weekend pertama bulan ini kita berenang bersama dulu. Nanti weekend lagi minggu depan mungkin ikut hobinya Nana atau kegemaran Nana, yaitu nganter Nana les nari mungkin atau lomba begitu. Kemudian minggu depan lagi waktu weekendnya ya kita mendukung hobi Mama. Hobinya Mama adalah memasak. Nah, yuk kita masak bareng di rumah. Itu saling menghargai keberagaman yang ada. Ya, siapa lagi yang mau bercontoh? Itu tadi contoh di keluarga Nana ya. Sekarang contoh yang di keluarga yang lain, keberagaman yang lain selain hobi apa? Ayo berani menjawab, jangan takut salah. Ayo. Cuci piring. Siapa itu yang cuci piring? Halo. Nathan. Nathan. Nah, di keluarga Nathan misalnya hobinya keberagaman apa itu Nathan? Tugas ya mungkin ya sayang ya. Bermacam-macam tugas. Juga Apa? Mama tugasnya apa kalau di rumah Nathan? Kayak Mama bersih-bersih rumah atau masak? Atau apa? masak.
Masak. Masak. Oke. Kalau papa? Cuci lantai. Cuci lantai. Cuci lantai itu kata lainnya apa, Nathan? Ayo, membersihkan lantai berarti. Membersihkan lantai itu nama lainnya apa? Ngepel ya, ngepel. Oke, mengepel. Jangan cuci lantai, mengepel. Oke, kalau Nathan tugasnya apa, Nathan? Belajar. Belajar. Oke, jadi di dalam keluarga Nathan bermacam-macam atau beragam tugas ya. Tugas yang harus dilakukan oleh anggota keluarga. Misalnya contoh tadi, kalau maminya Nathan itu memasak. Kalau papa membersihkan rumah seperti menyapu dan mengepel. Kemudian Mama kalau Nathan kerja. tugasnya adalah belajar. Gitu ya Mami Nathan? Mami juga kerja. Oh, mami juga bekerja di luar rumah ya. Oke, jadi itu keberagaman tugas ya. Tugas dari anggota keluarganya Nathan. Oke, good job Nathan, pinter ya. Sekarang sudah berani berbicara ya sayang. Kemudian yang lain, ada yang berani lagi? Eren. Eren, keberagaman apa yang ada di rumah Eren? Yang Eren lihat? Makanan kesukaan. Apa sayang? Makanan kesukaan. Oh, makanan kesukaan. Oke, contoh bagaimana Eren? Makanan Eren ini makanan kesukaan ibu. Terus? Suka. Kakak suka apa? Mie juga. Oh, mie juga. Wah, nggak boleh ya sering-sering makan Indomie ya atau mie instan ya, Eren. Oke, itu contoh di keluarganya Eren. Contoh di keluarga Eren itu adalah keberagaman makanan kesukaan. Nah, tuh ya. Jadi mungkin Eren sukanya Indomie goreng, kakak juga. Tapi mama pasti nggak suka. Mama masakan yang lain dan juga papa. Tetapi tetap bagaimana caranya saling menghargai ya makanan kesukaan satu sama lain. Ya. Sukanya Indomie terus. Nah, tidak boleh diejek. Ya. Izin ke toilet. Oh, boleh. Ya, silakan. Nah, itu ya beberapa contoh ya sayang keberagaman yang ada di rumah kita. Sekarang mari lihat materi kita ya. Nih. Setiap kegiatan yang dilakukan bersama dapat dilakukan dengan baik jika kita menunjukkan sikap bersatu ya. Sikap bersatu sebaiknya kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Salah satu wujud sikap bersatu di rumah adalah kegiatan tolong-menolong. Tuh ada di gambar ya, di layar kalian. Kenapa dia nih ya? Berperilaku bersatu nih, menghargai perbedaan yang ada. Seperti tadi ya, perbedaan hobi, perbedaan makanan kesukaan. Ya, bagaimana cara kita tetap menghargai satu sama lain dalam perbedaan itu? Tolong menolong tanpa membeda-bedakan, kemudian tidak mementingkan diri sendiri dan menghargai hasil pekerjaan orang lain. Ini contohnya ini tadi seperti yang digambar di layar kamu seperti di rumahnya Nathan. Ya, mama tugasnya memasak, juga memang bekerja di luar rumah, kemudian papa membersihkan rumah misalnya nyapu, ngepel. Kakak ini sedang mengelap meja, mengelap debu, kemudian adik juga mengelap juga ya. Jadi semuanya bekerja, saling membantu satu sama lain, saling menolong. Nah, di dalam perbedaan ini kegiatannya yang berbeda, kemudian bagaimana caranya kita menghargai satu sama lain. Tidak boleh diejek misalnya karena adik masih kecil ya. Wah, adik kerjaanmu kurang bagus, ini masih kotor dan lain-lain. Sudah kamu duduk aja biar kakak yang mengerjakan. Nah, itu namanya tidak menghargai ya. Biar aja walaupun masih kurang bersih disampaikan. Misalnya mama atau kakak, Dek, sebaiknya dibuat seperti ini supaya lebih bersih lagi. Begini caranya, diberitahu yang benar. Nah, ini namanya menghargai hasil pekerjaan orang lain. Ya, kemudian salah satu menghargai
hasil kerja orang lain adalah misalnya mama ini sedang menyapu. Ya, mama sudah menyapu susah-susah, ditambah lagi papa ngepel sampai bersih, tiba-tiba kakak dan adik datang dari luar rumah, kaki belum dibersihkan, injak lantai yang sudah bersih. Dengan kaki yang penuh lumpur. Nah, akhirnya rumah pasti berantakan lagi, kotor lagi, kuman lagi. Itu namanya kita tidak menghargai hasil pekerjaan orang lain. Ya, kalau rumah sudah dalam keadaan bersih, sudah dibersihkan oleh papa mama, nah cara kita menghargai adalah menjaga itu, menjaga supaya itu tetap bersih. Ya, tidak membuang sampah di lantai sembarangan. Habis makan sesuatu, ya, bungkusannya harus dibuang di tempat sampah. Ya, tidak membuang sisa makanan sembarangan ke lantai. Itu salah satu cara yang paling kecil yang kita lakukan yang dimaksud dengan menghargai hasil kerja orang lain. Gitu ya sayang ya. Tolong menolong tanpa membedakan. Nah, nih misalnya kerja bakti membersihkan rumah nih. Mama sudah membuat jadwal, kakak mengelap kaca ya, adik mengelap meja. Nah, kemudian kakak sudah selesai duluan, sementara adik belum. Ya, kakak bisa membantu. Dek, kakak bantu ya, karena tugas kakak sudah selesai, kakak bisa bantu kamu. Yuk kita bersama-sama. Tuh, membantu atau tolong menolong satu sama lain. Itu juga sebaliknya papa, ya bisa membantu pekerjaan mama. Mama juga sebaliknya begitu. Tuh, menolong satu sama lain tanpa membedakan. Misalnya ya, yang jelek seperti ini. Kakak sudah selesai. Wah, enak aku sudah selesai tinggal tidur. Adik belum selesai, Bunda itu urusan kamu. Aku sih sudah. Nah, itu namanya tidak menolong ya. Jadi kalau kakak sudah selesai duluan, bantu yang lain seperti itu. Ya, Elis ulangi, perilaku bersatu dalam keberagaman di rumah itu adalah ini. Ya, menumbuhkan sikap menghargai perbedaan, kemudian tolong menolong tanpa satu sama lain, tidak mementingkan diri sendiri, lalu menghargai hasil kerja orang lain. Ya. Sikap bersatu dapat terwujud jika kita menerapkan perilaku-perilaku berikut. Nah, nih perilaku yang harus kita lakukan supaya keberagaman dalam keluarga itu tetap bukan menjadi suatu yang memecahkan, tetapi menjadi sesuatu yang mempererat hubungan kita, ya, mempererat kerukunan kita. Ya, caranya bagaimana? Apa yang kita lakukan supaya perilaku bersatu ini dapat mempererat persatuan dan kerukunan? Kita harus mempunyai sikap menghargai, sikap menolong, saling menolong, sikap tidak mementing diri sendiri, kemudian menghargai hasil pekerjaan orang lain ini. Ya, keempat sikap ini harus kita miliki agar perilaku bersatu dalam rumah ini bisa terjalin dengan baik. Dalam menerapkan sikap bersatu dan bekerja sama, ya, kerukunan dan ketentraman akan tercipta di lingkungan rumah. Nah, tuh kan ya. Kalau kita mau supaya keluarga kita tetap terjalin kerukunan, kebersamaan, ya, bersatu, kita berbeda, ya, ini sikap-sikap yang harus kita lakukan, ya, yang kita miliki, gitu. Oke. Dengan menerapkan sikap bersatu dan bekerja sama atau kerukunan dan ketentraman akan tercipta. Nah, nih contohnya lihat. Nih ya. Ini keluarga kita masing-masing ya. Setelah melakukan kegiatan yang pertama tadi, bersih-bersih rumah bersama, karena sudah selesai tepat waktu, sudah beres semuanya, nah kita menikmati hasilnya. Hasilnya itu apa? Kita bisa berkumpul keluarga dengan nyaman, dalam suasana yang ramah, suasana yang rukun. Kemudian rumah kita pun dalam suasana yang bersih, keadaan nyaman buat kita. Gitu ya, nih. Ya, akhirnya kita merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya berkumpul bersama keluarga. Nih, ya, tuh tercipta kerukunan dan ketentraman. Oke. Kemudian manfaat bersatu dalam keberagaman sekolah. Nah, sebelum sampai ke keberagaman sekolah, kita coba melihat buku Bu Pena halaman 78. Ayo sayang, halaman 78. Ya, dibuka. Di situ ada contoh dan ada gambar. Coba perhatikan gambar di situ. Menurut kalian mereka sedang apa itu?
Ayo. Abel, gambar itu sedang apa mereka? Halaman 78. Makan. Lagi Makan makan. bersama. Sudah Makan sudah bersama, makan atau masih menyiapkan itu? Masih menyiapkan makanan. Oh iya, masih menyiapkan. Betul ya. Mereka menyiapkan makanan Menyiapkan. bersama. Ya, contohnya nih. Ibu sedang Menyiapkan. ambil nasi, kemudian kakak menyiapkan piring, adik menyiapkan sendok dan lain-lain. Nah, tuh. Ya, jadi mereka bekerja sama, adik dan kakak membantu ke pekerjaan mama. Yuk sayang, Kakak waktunya sama kita makan sendok. malam bersama. Ya, Ma, aku bantu menyiapkan piring ya. Baik, Ma, aku adik menyiapkan membawa lauknya dari dapur menuju meja makan ya. Nah, tuh. Jadi pekerjaan mama menjadi lebih ringan. Ya, semua dibantu. Nah, lihat pertanyaannya, sikap apa yang ditunjukkan pada gambar tersebut? Sikap apa? Tadi ada 4 sikap tadi. Sikap apa yang mereka tunjukkan? Apa sayang? Saling menolong. Betul, ditulis. Saling menolong atau tolong Saling menolong. menolong. Pintar. Ya. Lalu B, apa manfaat kegiatan tersebut? Manfaatnya apa? Kan kegiatannya tadi tolong menolong. Manfaatnya apa berarti kalau tolong menolong? Selesai. Pekerjaan. Oke. selesai pekerjaan kita cepat Selesai. Betul ya. Kemudian menumbuhkan rasa kebersamaan. Oke, pintar. Perilaku manakah yang sebaiknya diterapkan untuk dapat mewujudkan sikap tolong menolong di rumah? Perilaku manakah yang sebaiknya diterapkan? Nah, sama tadi yang keempat tadi itu ya. Yang 4 yang pertama ini tadi, perilaku apa? Menolong, saling menolong. Iya, ya. Menerapkan atau mewujudkan sikap tolong menolong ya. Membantu satu sama lain ya, tidak mementingkan diri sendiri ya. Aku sedang belajar, Ma. Udah mama aja yang menyiapkan, nanti aku tinggal makan. Nah, tuh ya namanya tidak saling menolong berarti ya. Mengesampingkan dulu kepentingan pribadi. Yuk, kepentingan bersama terlebih dahulu. Kemudian tidak Miss, egois ya. Apa jawabannya yang 2? Apa sayang? Apa jawabannya yang 2? Apa jawabannya? Oh ini. Tulislah perilaku mana yang sebaiknya diterapkan untuk mewujudkan sikap tolong menolong. Perilakunya ya kan? Ya saling membantu. Kemudian apa namanya? Tadi tidak egois, ya, tidak mementingkan diri sendiri. Miss, apa itu? Jawabannya nomor 1. Nomor 1A. Oke. Nah, nomor 1A itu adalah sikap saling tolong menolong. Itu ya, ditulis. 1A jawabannya adalah sikap saling tolong menolong. Yang B, yang 1B adalah manfaatnya pekerjaan kita cepat selesai. Kemudian kita merasa mempererat rasa persaudaraan atau kerukunan. Itu yang B. Boleh. Kemudian tulislah perilaku mana yang sebaiknya diterapkan supaya mewujudkan sikap bersama itu tadi ya. Yaitu adalah peduli juga bisa. Peduli. Tidak mementingkan diri sendiri. Nah tuh ya. Saling membantu. Ya, peduli atau saling membantu itu. Yang nomor 2. Kemudian yang nomor 3, tulislah 2 contoh pengalamanmu mewujudkan sikap tolong menolong di rumah. Ceritakan pengalaman tersebut kepada temanmu secara bergantian. Nah, tadi sudah ya di awal. Nana bercerita pengalaman di rumahnya. Bukan Nana tadi, yang Nathan tadi ya. Pengalaman waktu membersihkan rumah misalnya ya. Atau di yang gambar pertama ini tadi. Nih. Oh, pengalaman saat membersihkan lingkungan rumah bersama. Bapak mungkin mengepel, ibu menyapu, kakak mengelap jendela, kemudian adik mengelap meja, dan lain-lain. Nah, kalian bisa nanti ingat-ingat waktu kalian bekerja sama melakukan
membersihkan rumah bersama keluarga itu tugasnya apa saja. Gitu ya. Oke, sudah? Yang untuk di rumah, perilaku bersatu di rumah sudah paham? Sudah. Sudah ya. Yang nomor 2 itu bisa juga ditulis menghargai perbedaan. Paham, Miss. Ya, tidak mementingkan diri sendiri, kemudian menghargai hasil pekerjaan orang lain itu. Yang nomor 2 bisa. Nah, Paham, sekarang Miss. apa sayang? Ada yang mau bicara? Paham, Miss. Hah? Paham kok, Miss. Oke, pintar. Ya. Sekarang yang berikut, manfaat bersatu dalam keberagaman di sekolah. Nah, nih, ini juga sudah selesai materi ini sebenarnya. Ayo, misalnya di sekolah. Sekarang kalau tadi keberagaman di rumah, sekarang keberagaman di sekolah. Siapa yang bisa memberikan contoh keberagaman di sekolah itu seperti apa sih? Saya contoh keberagaman di sekolah itu apa sayang? Miss. Ya. Tunggu Kak Tiara. Oke. Apa? Di Contoh kelas. keberagaman di sekolah itu seperti apa, Sai? Contoh keberagaman itu kayak apa itu? Adanya apa suka main bola. Duduk yang bagus dong, sayang. Adanya dari tim. Adanya ya. Oke, betul ya. Itu namanya perbedaan keberagaman. tidur di kelas. Ya, oke Nathan. Ya, keberagaman fisik ya, keberagaman keadaan fisik setiap orang. Ada yang rambut keriting seperti Mem Elis, ada yang rambutnya lurus seperti Nathan, ada yang matanya sipit seperti Abel, ya, ada yang matanya bulat seperti siapa ya? Mungkin seperti si Aaron, Kristo, tapi Kristo sipit ya. Ya, ada yang rambutnya, Aku juga ada yang sipit, kulitnya putih, ada yang kulitnya hitam manis kayak Mem Elis ini, hitam manis nih kayak Keanu ya. Oke, nah itu keberagaman secara fisik ya, keberagaman kita di sekolah. Ada lagi keberagaman yang lain, contohnya apa? Pintar. Apa sayang? Pintar. Oh, keberagaman kemampuan ya, kemampuan kita dalam belajar. Ada yang pinter banget, ada yang kurang, ada yang sedang-sedang saja, seperti itu ya, betul ya. Karakter atau apa namanya, bukan karakter, keberagaman kemampuan. Oke. Ada lagi keberagaman apa lagi yang di sekolah? Nih bisa lihat teman-temanmu aja. Keberagaman agama ada, Miss. Ya kan, ada yang Kristen, ada yang Katolik. Ada yang kulitnya putih dan ada yang kulitnya coklat. Betul ya, tadi sudah Memen sampaikan. Seperti siapa ya? Saya kulitnya putih. Kemudian Keanu kulitnya coklat kayak gitu ya kan. Marcel kulitnya juga coklat seperti Mem Elis, ya kan? Kemudian ada yang tinggi, ada yang pendek, ya kan? Ya, jadi itu keberagaman, ya, keberagaman secara fisik. Kemudian keberagaman karakteristik tadi ya, karakter ya. Ada yang apa namanya, sikapnya itu penyayang, ada yang suka marah-marah ya. Kalau diberitahu temennya cepet banget marah seperti itu. Ada yang apa namanya, sukanya humor ya, suka membuat teman-teman ketawa, senang lucu. Ada yang serius, seperti waktu itu ada yang penulis tanya sifat-sifat teman. Ada yang tulis seperti siapa? Aaron serius, Nana juga tidak banyak ngomong, tidak banyak berbicara. Gitu ya. Kalau Fania suka banyak bicara seperti itu. Nah, itu beberapa atau berbagai macam karakter teman kita di sekolah. Nih.
Ya. Coba kita lihat untuk keberagaman karakteristik, keberagaman di sekolah itu ada di Bu Pena kalian halaman 84. Waktu kita masih ada 5 menit. Ya. 84. Bersatu dalam keberagaman di sekolah. Miss, Ya. Ya. kalau time-nya sudah. Apa sayang? Kalau time-nya ke 0, enggak join lagi atau join lagi? Oh, nggak usah ya, nggak usah join lagi ya. Nanti kamu hanya istirahat sebentar, terus kamu join ke kelas ekskul. Nggak usah join lagi ya, nggak apa-apa. Kita lanjut minggu depan ya. Miss, halaman berapa Miss tadi Miss? 84 sayang. 84. Yes. Ya. Selain di rumah, kita juga perlu menerapkan sikap menghargai atau bersatu dalam keberagaman itu adalah di sekolah. Ya, apa manfaatnya? Nah ini, apa manfaatnya kita bersatu dalam keberagaman di sekolah? Satu, yang pertama itu adalah mempererat persaudaraan antar teman. Yang kedua, membuat suasana belajar lebih menyenangkan, menumbuhkan jiwa sosial, kemudian menumbuhkan sikap toleransi. Nah tuh ya, kita bahas. Mempererat persaudaraan antar teman. Ya, coba kita tidak menghargai perbedaan tadi. Oh, kamu lo pendek, kamu lo rambutnya keriting, aku nggak mau teman sama kamu. Tuh, kamu lo kalau belajar lo males, jadi hasil belajarmu pasti selalu kurang bagus. Aku nggak mau berteman sama kamu. Nah, contoh seperti itu. Nah, itu sikap-sikap yang tidak menghargai atau tidak menghormati perbedaan berarti, ya. Tapi kalau karena kita berbeda secara fisik, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang putih, ada yang hitam. Kalau kita tetap menghargai, tetap main bersama, kita tetap mempunyai rasa persaudaraan dengan teman-teman kita tetap baik, tetap erat, tetap bersatu. Ya. Kemudian suasana belajar menjadi lebih nyaman, lebih tenang di dalam kelas, ya kan? Kalau kita menghargai perbedaan. Aku nggak mau satu kelompok sama dia loh nggak bisa kalau itu contohnya. Nah itu berarti nanti kalau kita punya atau memiliki sikap seperti itu, kita teman-teman nggak mau berteman dengan kita. Jangan dengan dia, dia sombong kayak gitu. Nah jadi nggak boleh. Bagaimana sekarang kita sudah belajar tentang bagaimana manfaatnya kalau kita menghargai perbedaan itu. Manfaatnya ternyata banyak. Ya, itu tujuan pembelajaran itu kenapa kita harus belajar sih materi ini ya supaya setelah kita tahu apa manfaatnya kita menghargai perbedaan ini. Oh, ternyata mempererat pertemanan. Oh, ternyata membuat suasana belajar menjadi menyenangkan. Ya, kemudian menumbuhkan sikap sosial, empati, ya. Sikap sosial itu saling membantu satu sama lain. Peduli itu sikap sosial, peduli dengan orang lain. Itu. Ya, ada teman yang membutuhkan bantuan, kita segera bantu, tidak cuek aja. Kemudian mempunyai sikap toleransi. Toleransi ini menghargai perbedaan satu sama lain, terutama misalnya perbedaan agama. Ya, memberi kesempatan kepada teman yang lain yang mau beribadah, menghormati teman yang sedang berdoa, tidak boleh diganggu. Seperti itu. Ya, tuh. Manfaat bersatu dalam keberagaman di sekolah. Nih ya, ada keempat ini. Oke. Contoh lain ya. Contoh lain, kegiatan kelompok akan menyenangkan jika kita bersatu nih ya. Ada perempuan, ada laki-laki, bagaimana bisa bekerja sama dengan baik. Kemudian saling menolong, nih ya, tidak membeda-bedakan, dapat menciptakan kerukunan, mempererat hubungan pertemanan. Ini ya. Jika ada ini tadi sikap empati atau sikap peduli tadi ya. Contoh dari sikap sosial ini. Ya, peduli dengan orang lain. Siapa yang membutuhkan bantuan, kita segera membantu. Menolong orang lain harus dilakukan dengan tulus tanpa paksaan. Ya, tidak boleh terpaksa. Ya. Ada teman yang jatuh, Keanu jatuh, saya diam aja. Tunggu dibilang Mem Elis, saya bantuin dong. Baru bantu. Nah itu namanya terpaksa. Tidak dengan dari hati sendiri. Tidak niat sendiri. Tapi tunggu disuruh orang. Kemudian jika ditolong orang lain, jangan lupa mengucapkan terima kasih. Ukuran 18, nomor 8. Ya ini terakhir. Nih ya.
Manfaat gotong royong. Nih gotong royong ini juga sama dengan nama lainnya kerjasama tadi ya, saling tolong menolong ini. Menumbuhkan rasa toleransi. Kalau ini di masyarakat ya, mempererat persaudaraan antar warga, membuat lingkungan menjadi lebih menyenangkan. Nih ya, ini contoh ini jika terjadi bencana alam dalam di lingkungan masyarakat tempat kita tinggal ya, contohnya ini ya. Bagaimana kita sebagai anggota warga masyarakat saling membantu meringankan beban orang lain. Nih, ya. Manfaatnya apa? Menumbuhkan rasa toleransi, hampir sama ya. Mempererat persaudaraan, membuat lingkungan rumah menjadi menyenangkan, ya kan? Rasa persatuan. Nah, nih. Oke. Mau kita join lagi